Salam sehat untuk sohi pajak semua dan tetap semangat. Jumpa lagi dalam podcast The Artex Consultant, dokternya masalah perpajakan. Saya, Dedi Rudayadi, ditemani oleh sahabat karib saya. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Masalah pajak adalah masalah kita semua, dan podcast ini berupaya untuk membuka wawasan atas permasalahan perpajakan dan mencoba memberikan alternatif solusi dan pemecahan masalah. Pak Rida, topik kali ini saya kira kita masih berbicara tentang program pengungkapan sukarela. PPS ya Pak ya? Ya. Oke. Karena kelihatannya di lapangan itu banyak permasalahan-permasalahan yang memang harus kita bahas secara lebih detail. Ya. Saya kita coba langsung aja masuk kepada permasalahan yang pertama, menyangkut harta yang berasal dari periode 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Oke. Nah, ini harta ini kan bisa macam-macam nih. Ya. Ada cerita tentang teks amnesti pertama dulu ya. Ya. Teks amnesti lah. Yang teks amnesti lah, ya kan gitu ya. Ada kas tunai, artinya fresh money, yang dimiliki masih sampai dengan saat ini. Betul. Dan kemudian bisa juga nanti kas tunai itu dulu dimiliki pada periode 1 Januari 85 sampai dengan 2015 itu, dan kemudian di 2016 dan seterusnya itu berubah menjadi bentuk harta yang lain. Oke. Kan gitu ya. Ya. Atau bisa juga saya punya simpanan di bank, kan gitu ya. Simpanan di bank yang berasal dari udah sampai dimiliki sampai saat ini, dan sama mungkin juga simpanan bank itu dulu masih dimiliki. Betul. Tetapi kemudian di periode 2016 ke sini sudah beralih dalam bentuk harta yang lain. Betul. Dan kemudian yang berikutnya adalah harta dalam bentuk warisan. Ini kelihatannya perlu ada apa ya, diskusi yang lebih detail. Banyak pertanyaan di masyarakat mengenai masalah itu, betul Pak. Nah, kita bicara sekarang fresh money nih, Ya. Pak Rida. Yang betul-betul sebetulnya ada masyarakat, ada sohib pajak yang memang memiliki uang sejak dari dulu. Iya, betul. Nah, terus ini mau dilaporkan. Padahal kan gini, kalau fresh money uang ada di rumah atau di bunker atau apapun juga kan boleh aja. Boleh aja. Cuman masalahnya kan terus kemudian dokumentasinya gimana? Iya, betul. Buktinya seperti betul Pak. Betul. Nah, terus saya mau laporkan di mana? Apakah di periode kebijakan 1 yang notabene adalah di 1 Januari 85 sampai 2012, atau kan karena nggak kelihatan ada bukti, atau dilaporkan di kebijakan 2 di periode 2016. Betul. Nah, ini gimana nih Pak Rida? Ya, memang nih banyak sih Pak pertanyaan-pertanyaan, orang-orang bingung. Kalau memang saya benar-benar nih Pak, benar-benar itu yang saya peroleh itu di tahun 2015 ke bawah sampai dengan tahun 1985. Kalau benar-benar memang dimiliki pada saat 2015 sampai ke bawah, sampai 85, turun ke bawah, kalau benar dimiliki nih Pak ya, saya bagi dua berarti. Kalau benar-benar dia peroleh di tahun waktu itu dan sudah ikut teks amnesti, tapi waktu itu ya saya berpikir positif lah Pak. Lupa dilaporkan, kelewat dilaporkan, bukan diumpetin, kelewat dilaporkan. Nah, termasuk tadi uang tunai kan Pak. Jadi bagi dua, masih dimiliki tadi seperti Bapak bilang, atau sudah berubah, kan gitu Pak ya. Tapi yakin ini adalah perolehan di tahun 2015 ke bawah. Uang tunai sekarang Pak. Uang tunai kalau masih dimiliki sampai sekarang memang perolehan 2015. Nah, sekarang buktikan itu, pembuktian, masalah pembuktian tinggal Pak. Masalah pembuktian gimana sih pembuktiannya untuk kalau benar-benar itu dimiliki di tahun 2015.
ke bawah. Ya salah satunya mungkin SPT-nya waktu itu penghasilannya besar, cuman hartanya waktu itu kecil, gitulah Pak. Mungkin dari penghasilan yang besar sudah dilaporkan di SPT, tapi belum dilaporkan. Kalau memang nggak ada bukti-bukti itu, sulitlah kita membuktikan itu, kan gitu Pak ya. Kalau masih dimiliki, ya udah, karena masih dimiliki, ikut yang kebijakan kedua. Untuk kebijakan satu kayaknya agak sulit. Kalau soal pembuktian, kalau karena soal gini kan ada pembuktian. kaitan bahwa nanti setelah 30 Juni 2022 itu kan DJP kemudian akan melakukan penelitian. Iya. Nah juga kita bertanya juga nih ke Iya. Direktorat Jenderal Pajak, penelitian seperti apa? Itu dia Pak. Kan sebab ada kemungkinan itu bahwa dibetulkan Iya. atau dibatalkan bahkan. Iya, Kan, gitu. betul. Nah ini kan si masyarakat juga ragu gitu ya, takut gitu ya. Kalau kemudian apalagi kalau kemudian pemberitahuan PPS ini lalu kemudian dibatalkan kan itu jadi masalah gitu. Ya, nah ini dia Pak. Memang kalau kita baca berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangannya, DJP dapat melakukan penelitian kan Pak ya. Jadi mungkin nggak semua diteliti. Ya, tapi ada kewenangan untuk melakukan penelitian. Cuman nggak dijabarkan memang Pak, penelitiannya sampai sejauh mana sih? Ya. Apakah DJP hanya berdasarkan data yang ada di DJP, penelitiannya itu dilakukan, lalu kalau ada data, oke Pak, ada sandingannya DJP untuk melakukan tadi, membandingkan gitu ya. Ya, membandingkan, sehingga bisa merubah atau membatalkan, kan gitu Pak ya. Nah, kalau ada, it's okay, ya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah DJP nanti melakukan membuat surat ke wajib pajak untuk ngasih bukti-buktinya? Ketentuannya nggak ada. Ya, penelitian itu apakah sampai ke sana? Nah, kalau DJP membatalkan misalnya yang paling ini Pak, paling paling kencang lah ya, dibatalkan itu kan resikonya buat wajib pajak tinggi. Kalau sampai dibatalkan berarti DJP punya bukti-bukti yang kuat untuk menyatakan itu. Ya. Padahal kan di formulir-formulir yang ada itu nggak dilampirkan dengan bukti. Ya. Kan masalahnya cuma di situ Pak. Ya. Nah, sedangkan apa ya tadi, kalau dia namanya penelitian, baru akan dilakukan klarifikasi, kan gitu Pak ya, kalau disarankan akan dilakukan klarifikasi kepada wajib pajak yang bersangkutan kalau ada kurang bayar atau lebih bayar setelah dilakukan penelitian oleh DJP. Atau salah tulis, salah hitung, kan itu saja. Salah tulis atau salah hitung, atau hartanya ternyata harta tahun sebelumnya nggak cocok. Ya. Atau ada pencabutan tapi belum dicabut, ya. Kan gitu Pak ya. Artinya akhirnya DJP bisa menghitung kurang atau lebih bayar, kan gitu Pak. Dan minta klarifikasi. Baru minta klarifikasi, sehingga ini kalau dicabut berarti ada lebih bayar, atau dibatalkan berarti ada lebih bayar akibat hitungan DJP, makanya diklarifikasi gitu Pak. Iya, jadi memang Pak Rida susah ya. Artinya kalau memang kita bicara tentang kas tunai, karena memang masyarakat juga tidak bisa mempunyai kecuali kalau mereka punya dokumentasi yang kuat, betul, Pak. Ada catatan, ada apa yang memang benar-benar berasal dari periode 1 Januari 85 sampai dengan kalau memang kita punya keyakinan itu, ya silakan saja dilaporkan di kebijakan satu ya, artinya di periode yang 1 Januari 85 sampai 2000. Itu yang penting. Tapi kalau memang kita tidak punya itu, ya dilaporkannya mau tidak mau di periode 2016 sampai dengan 2020 kan, gitu. Kira-kira seperti kalau kita punya fresh money. Ya. Nah,
kasus berikutnya adalah kalau kita punya fresh money di periode 1 Januari 85 85 sampai 2015, tapi kemudian sudah berubah bentuk hartanya, misalnya dalam bentuk harta lain, ya Ya. rumah lah, Ya. atau saham lah, atau Ya. apapun juga. Ya. Kan. Ya. Yang memang ini sama-sama belum dilaporkan kan Ya. gitu ya. Ya. Lalu gimana tuh cara melaporkannya, Pak Rida? Kan kalau 2 kali melaporkan tidak mungkin loh. Ya. Dulu gitu Ya. ikut kebijakan 1 di fresh money, ya 2 Betul, kali lapor betul, kan. betul. Sementara juga hartanya dilaporkan di Betul. kebijakan kedua, kan Betul, menjadi tidak betul. fair. Nah terus Ya. gimana tuh? Kita kan kalau saya Pak, kita berdasarkan peraturan perundang-undangan ada hak-hak dari wajib pajak, kan gitu Pak ya. Diberikanlah hak di situ. Kalau dia memang itu harta yang dimiliki adalah memang berasal dari tahun 2015 ke bawah, kan itu. Memang hak dia untuk melakukan ikut dalam PPS kebijakan 1 di tahun 2022 ini, kan itu Pak ya. Nah, kan masalahnya tinggal masalah pembuktian. Kalau dia ada deposito, misalnya Pak ya, deposito atau apa uang tabungan di bank, semua kan ada bukti-buktinya kan Pak ya. Saldo di bank pada tahun 2015 ke bawah memang sebesar itu, belum dilaporkan. Terus ada harta lainnya yang memang ada bukti-buktinya bahwa perolehannya 2015 ke bawah. Nah, sekarang dialihkan. Kan gitu Pak ya. Bener nih sekarang, dia ikut kebijakan 1 PPS. Begitu tahun 2016 atau sampai dengan tahun 2020 tadi Bapak tanya, udah beralih nih. Udah beralih jadi barang lain. Saya milih ikut ke PPS kebijakan 1 atau kebijakan 2. Kan gitu Pak ya. Bisa kebijakan 1, bisa kebijakan 2 ikutnya. Gitu loh Pak. Jadi kalau mau kebijakan 2 ya silakan. Artinya rate-nya akan lebih tinggi. Ya. Kalau ikut kebijakan 1 memang benar diperoleh dari tahun 2015, ya udah ikut kebijakan 1. Nah, mana memang benar Pak. Udah beralih hartanya, kan gimana dong? Kan gitu Pak ya. Lah gimana nanti saya ngelaporinnya? Jadi 2 kali ini. Masa saya ikut dua-duanya? Karena belum dilaporin juga dari 2016 sampai dengan 2020 hartanya udah beralih. Misalnya sambil contoh saya punya deposito 2015, belum ikut di dalam tax amnesty, ya sekarang saya beli harta itu di 2016, deposito beralih menjadi rumah misalnya gitu Pak, di 2016 misalnya begitu, atau 2017 berubah sudah uang itu. Nah, kalau udah berubah begitu, kalau saya melihatnya haknya Pak. Haknya ya memang hak adalah di kewajiban ada di tahun 2015 ke bawah. Dia harusnya ikut kebijakan 1. Kan gitu, kalau dulu dia pernah ikut tax amnesty. Kalau dia pernah ikut tax amnesty. Jadi dia bisa ngelaporin ikut kebijakan 1. Dengan catatan PPS. Bukti pendukungnya kuat ya bahwa dia. Dengan catatan bukti pendukungnya. Sekarang kalau sudah cerita hartanya gimana? Rumahnya itu? Sekarang rumahnya di 2016 sampai 2020. Nggak ada aturannya Pak. Dia nggak bisa memperbaiki kan, karena dia sudah ikut PPS. Sehingga nggak bisa memperbaiki 2016 sampai dengan 2020. Gitu Pak. Cuman Pak, begitu dia ikut PPS untuk kebijakan 1, nanti di formnya kan ada Pak, deposito misalnya 10 miliar. Deposito atau uang tunai tadi cash. Yang penting ada buktinya ya, sobat pajak semuanya, sohib pajak. Kalau ada buktinya semuanya, ya Pak, terus masuk kebijakan 1, nanti di form yang kita isi kebijakan 1 itu baru akan muncul di SPT tahun 2022. Kan gitu Pak ya. Muncul nih di SPT 2022 berupa cash tadi tunai atau deposito. Masuk di situ, di dalam sistem DJP akan masuk dalam SPT tahun 2022. Rumah belum masuk ya? Rumah belum masuk. Nah, yang dibeli dari asal uang tunai atau deposito itu. Betul.
Kapan? Jadi kapan nih ini pembetulan? yang jadi masalah kan gitu Itu. Pak. Yang jadi masalah terus gimana dong? Iya. Apakah saya harus ikut nih yang Yang PPS keduanya. kedua loh? Double nanti Pak. Ah. Yang harta itu masuk, PPS kedua juga masuk. Ah. Kan gitu Pak. Jadi hartanya jadi double. Kan nggak benar juga. Sehingga, nah ini aturannya belum ada Pak. Aturannya memang belum ada. Memang saya juga mungkin masukan buat teman-teman di DJP. Tapi kelihatannya DJP juga ada mikirin itu Pak. Nah kalau bisa nanti di tahun 2023 Ada pembetulan. ada pembetulan atau ada perubahan harta. Yang penting di dalam SPT itu jumlah hartanya tetap sama. Misalnya tadi saya punya 10 miliar, saya beliin rumah sebesar 10 miliar, ya udah hartanya berubah jadi rumah tadi. Tapi di tahun 2023 nanti, ya nggak tahu nanti DJP kayak gimana aturan mainnya Pak. Jadi kalau misalnya saya punya duit 10 miliar, lalu dilaporkan di kebijakan 1, angka 10 miliar. Dan kemudian 2016 saya beli rumah 8 miliar. Iya, betul. Misalnya ya. Betul. Jadi nanti asumsi nih, pendapat kita lah gitu ya. Jadi SPT 2023 nanti akan ada pembetulan bahwa uang tunainya 10 miliar itu tidak 10 miliar, tapi tinggal 2 miliar. Karena 8 miliar sudah dalam bentuk rumah, harta rumah. Kan gitu ya kira-kira. Bahkan udah nggak ada lagi 2 miliarnya Pak. Oh ya, udah berkurang lah karena dibelikan apa lagi. Untuk keperluan sehari-hari atau apa gitu Pak ya. Bisa jadi gitu Pak. Bisa jadi begitu ya. Ya. Tapi ada apa jumlah total itu tidak akan lebih besar daripada apa ya? Akan nambahan itulah. Tidak akan nambah. Oke, mungkin make sense sih. Make sense. Ya, mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan seperti itu ya. Aturan berikutnya ke depannya untuk jadi masalah yang demikian. mohon perhatian kepada Bapak-bapak dan Ibu di Direktur Jenderal Pajak ya, supaya kemudian tidak masalah. Nah, berikutnya adalah warisan. Kita kan tahu persis bahwa harta warisan itu, ya saya dapat harta warisan di periode ini nih, di 2022. Hibah atau warisan semenda lah begitu Pak ya. Yang ini kan itu kan bukan objek. Iya. Terus saya ikut PPS misalnya, padahal dikatakan di sini bahwa yang ikut PPS tidak boleh melakukan pembetulan. Betul. Dan ataupun kalau melakukan pembetulan terhadap ini dan diberlakukan undang-undang, sejak diberlakukan undang-undang, dianggap dia tidak diinikan. Tidak ya kan gitu kan gitu tidak dibetulkan kan gitu. Nah ini gimana Pak Ridha? Kalau saya misalnya Pak, perolehan hartanya warisan atau hibah itu terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 gitu ya, atau bisa juga 2015 ke bawah berbentuk warisan. Karena pada prinsipnya warisan adalah harta yang atau hibah adalah harta yang tidak bukan objek pajak, kan itu Pak ya, sehingga tidak kena pajak kalau itu dilaporkan. Nah kalau belum juga dan ikut kebijakan di PPS ini maupun kebijakan 1 atau kebijakan 2, warisan itu harusnya dilaporkannya nanti di tahun 2023 mestinya Pak, dengan karena itu program PPS kan? Karena ikut program PPS. Kecuali kalau dia tidak ikut program. Nah itu ada lagi Pak ya, kalau dia nggak ikut program sama sekali, ya udah nggak ada masalah. Kebetulan 2016-2020 betulin aja ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Karena memang yang tidak diakui pembetulan itu kalau dia ikut program. Kalau dia ikut program PPS. Ya. Oke, Pak Ridha, saya kira mudah-mudahan ini lebih memberikan penjelasan ya kepada sohib-sohib pajak. Dan ada pertanyaan terakhir nih Pak Ridha. Kalau dulu saya tidak ikut tax amnesty 2016, ya kan? Iya. Dulu kan ini kayaknya buntu nih kita. Iya. Kan nggak bisa. Betul. Terus boleh nggak itu? Nah itu dia. Kalau dia kan prinsipnya untuk kebijakan kedua boleh. Cuman kan itu Pak ya. Itu kan untuk yang perolehan harta itu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 untuk ikut kebijakan 2. Nah,
Kalau memang dia beli barang di periode itu, it's okay ikut PPS kebijakan 2. Kan gitu ya, kalau dia beli barang di situ. Tapi kalau dia perolehan barang ya kalau misalnya perolehan hartanya itu di tahun 2005, sebetulnya saya yakin bahwa perolehan saya 2015 ke bawah. Kan gitu Pak ya. Yang seharusnya berdasarkan undang-undang, harta itu udah nggak ada masalah. Artinya sudah tidak perlu dikenakan pajak lagi. Karena pembelian 2015 ke bawah berdasarkan undang-undang teks amnesti memang sudah terlampaui batas bahwa DJP tidak menemukan dan gitu ya, sudah melampaui batas 2015 ke bawah. Nah kalau 2015 ke bawah saya yakin, tapi sudah saya beliin harta di 2016 sampai 2020, ya sudahlah ikut aja kebijakan kedua PPS. Karena pada dasarnya memang perolehannya dulu belum dipajaki. Jadi kalau saya sih ya memang ada hak pemerintah lah di situ, ya udah laporkan di 2000 PPS kebijakan 2 kan gitu. Tapi kalau perolehannya 2016 sampai dengan 2020 kan. Ya kalau diperoleh 2016 sudah berubah hartanya tadi Pak. Kasus yang sudah berubah hartanya beliin ke 2016-2020. Ya udah ikut PPS. Tapi kalau harta itu memang masih tanggalnya masih di 2015 sampai 2015 dan belum dilaporkan di teks amnesti, kan nggak bisa diapa-apain Pak. Terus saya mau ngapain nih harta saya? Nah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebetulnya perbaikan SPT, pembetulan SPT itu nggak ada masalah. Ya, secara ketentuan seharusnya dilaporkan sebagai penghasilan pada saat harta itu diperoleh. Kan gitu ya Pak ya. Kalau 2012 diperolehnya, harusnya dilaporkan di SPT 2012. Cuma nanti ada perbaikan SPT terus sampai sekarang. Kan gitu ya Pak. Hanya merubah nilai hartanya. Tapi bayar seperti ketentuan biasa. Jadi artinya tidak ikut program ini dong. Nggak ikut program jadi, ini. Tarifnya tarif normal ya. Tarifnya tarif normal. Pembetulan SPT 2020. Pembetulan ya, mekanismenya pembetulan. Mekanismenya pembetulan. Karena DJP tidak melarang Pak untuk melakukan pembetulan ke tahun-tahun ke belakang. Kalau memang dia kurang bayar. Kalau mereka kurang bayar. Kalau lebih bayar kalau dibatasi. Lebih bayar atau rugi ada batasannya. Tapi kalau kurang bayar kapan aja dibetulin, silakan aja nggak ada masalah gitu Pak. Nah cuman kan gitu Pak, ada kedaluarsa di dalam perpajakan. Kalau 2011 ke bawah, otomatis di tahun 2022 ini sudah daluarsa. Artinya pemerintah nggak akan bisa mengenakan pajak untuk tahun 2011 ke bawah. Kalau dia nggak ikut teks amnesti loh nih Pak. Kalau ikut teks amnesti otomatis secara undang-undang dibuka kembali itu Pak. Tahun 85 sampai dengan 2015 dibuka kembali, dinaikkan ke atas lagi. Sehingga nggak ada kadaluarsanya. Gitu Pak. Tapi kalau nggak ikut teks amnesti nggak ada kadaluarsanya. Ada kadaluarsanya secara undang-undang. Cuman masalahnya adalah kalaupun tetap ada kadaluarsa, saya sudah punya rumah, tapi suatu saat akan dijual kan juga jadi masalah juga. Ya memang Pak, memang itu yang jadi problem. Jadi walaupun kita sudah kadaluarsa dulu ya, katakanlah saya punya harta, punya rumah lah, berasal dari 2011, sampai sekarang masih punya, terus mau dijual. Ya jual aja Pak. Tapi kan nanti kena final aja. Kalau rumah cuman atas penghasilannya. Dulu memperoleh itu ada penghasilannya belum dilaporkan, udah bebas. Udah nggak masalah. Gitu. Nah, jadi atas penghasilannya sudah daluarsa, sehingga kalaupun dijual dapat uangnya bisa dilaporkan di dalam SPT mestinya. Oke, Mbak Rida, saya kira mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa memberikan tambahan kejelasan kepada para sohib pajak. Dan nanti kita coba akan
diskusikan lagi Ya. untuk hal-hal yang lain yang memang masih ada kaitannya dengan program pengungkapan supaya ini. Dan apabila para sohi pajak ingin menyampaikan masalah-masalah yang memang di luar daripada yang kita bahas, silahkan tulis saja kepada kita untuk masukan dan saran untuk kita sehingga kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut. Ya. Saya kira hari ini cukupkan dulu Pak Dida, Ya, supaya kita lebih lebih khusus, lebih spesifik kita bicaranya. Terima kasih atas atensi dan saya sampaikan tetap semangat. Ya, teman-teman sohib pajak semua, salam sehat. Tentunya kita harus tetap semangat.